Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ustazah hari ini? Alhamdulillah, selalu beriman, sehat, cerdas, bahagia, Allahu Akbar. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi anak-anak Ustazah. Kali ini seperti biasa Ustazah akan membawakan materi PAI. Adapun materi pembelajaran PAI-nya yaitu tentang Allah Maha Esa. Oke, sebelum kita lanjut ke materi utamanya, yuk kita doa sebelum belajar dulu yuk. Ayo, tadahkan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Amin. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini ialah kompetensi dasarnya anak-anak Ustazah mampu memahami keesaan Allah yang Maha Pencipta berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan makhluk ciptaannya yang dijumpai di sekitar rumah dan di sekolah. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan arti Allah Maha Esa. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan bukti Allah Maha Esa. Dan yang ketiga, siswa mampu menyebutkan cara meyakini Allah Maha Esa. Dan yang keempat, siswa mampu menjelaskan bahwa Allah Maha Esa. Baik anak-anak Ustazah harap anak-anak Ustazah mampu memahami tujuan pembelajaran hari ini. Selanjutnya kita ke materi intinya. Allah Maha Esa. Allah Maha Esa artinya Allah adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Oke anak-anak Ustazah, apa artinya Esa nak? Ya, Esa itu artinya satu. Dan hanya Allah yang wajib kita sembah. Dan Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada satupun yang bisa menyamainya. Karena Allah berbeda dengan makhluk. Sampai sini paham anak-anak Ustazah? Ya. Jadi Allah itu Maha Esa. Allah itu artinya tunggal atau satu ya anak-anak Ustazah. Dan tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, ya seperti kita jumpai dalam dalam surah Al-Quran. Selanjutnya, Allah satu-satunya pengatur semua yang ada di dalam semesta ini. Ya anak-anak Ustazah, jadi Allah itu satu-satunya pengatur segala urusan yang ada di muka bumi, itu Allah yang mengatur semuanya anak-anak Ustazah. Dan Allah memutuskan segala sesuatu itu tidak perlu bermusyawarah, karena dialah yang memiliki dan yang mengatur seluruh alam semesta. Nah, dan karena Allah itu esa dan mutlak kekuasaannya. Nah, mutlak ini artinya pasti atau menyeluruh kekuasaannya. Dan begitulah Allah yang Maha Esa mengatur alam semesta dengan segala kekuasaannya. Oke, selanjutnya dalil nakli bukti Allah Maha Esa. Jadi anak-anak Ustazah, dalil nakli dapat kita jumpai di surah Al-Ikhlas. Ayo, siapa yang masih ingat surah Al-Ikhlas? Rajin-rajin murojaah ya nak. Yuk kita sama-sama baca surah Al-Ikhlasnya dan lihat tajwid panjang pendeknya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Selanjutnya, yuk kita sama-sama baca artinya. Artinya, dialah Allah, Allah yang Maha Esa.
Allah adalah Tuhan yang seluruh makhluk itu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Udah paham anak-anak Ustazah? Jadi dalil nukli bukti Allah Maha Esa dapat kita temukan di surah Al-Ikhlas. Selanjutnya, tadi itu namanya dalil nakli, sekarang ini namanya dalil akli atau bukti Allah itu Maha Esa. Jadi dalil naklinya dapat anak-anak Ustazah jumpai di buku paket agama Islamnya di halaman 23, 24, 25 dan 26. Di sini Ustazah akan cerita sedikit ya. Yang pertama, alam bergerak secara teratur. Coba anak-anak Ustazah lihat di sekeliling rumah, lihat lingkungan maupun alam di sekeliling anak-anak Ustazah. Ada pohon, awan, matahari, bulan, bintang. Itu semuanya Allah yang mengatur, nak. Ya kan? Bagaimana matahari terbit di sebelah timur, bagaimana matahari terbit di sebelah barat. Itulah bukti bahwa Allah Maha Esa, Allah yang mengatur segala sesuatu ciptaannya. Dan kalau misalnya anak-anak Ustazah keluar di malam hari nih, ada bulan bersinar dengan terang, ada namanya bintang. Dan ada yang namanya perubahan kejadian siang dan malam. Kejadian siang dan malam itu termasuk yang namanya bukti Allah yang Maha Esa, karena kejadian tersebut dapat diterima akal sehat kita. Dan selanjutnya tubuh manusia. Jadi anak-anak Ustazah, di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh kita ini, kita dapat menjumpai banyak keajaiban. Contohnya, anak-anak Ustazah setiap pagi itu sarapan, minum susu. Nah, saat sarapan kita mengunyah makanan dari mana anak-anak Ustazah? Dari mulut. Setelah itu masuk ke rongkongan, dicerna, masuk ke lambung, masuk ke usus. Nah, itu semua sangat ajaib ya kan anak Ustazah? Nah, itu salah satu bukti Allah Maha Esa. Dan contohnya lagi, saat anak-anak Ustazah bernafas, menghirup oksigen, itu merupakan bukti bahwa Allah Maha Esa juga, bahwa seluruh anggota tubuh manusia itu teratur letaknya, dan seluruh tubuh manusia itu saling berkesinambungan, saling teratur dia. Dan manusia atau kita adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna ciptaannya. Kita dikasih Allah ada 2 mata untuk melihat, 2 telinga untuk mendengar, 2 kaki dan 2 tangan. Jadi alangkah baiknya jika semua ciptaan Allah, karunia Allah yang diberi kepada kita, itu kita gunakan sebaik-baiknya. Kita gunakan untuk perbuatan yang baik-baik. Selanjutnya yaitu contoh kehidupan lebah dan semut. Nah, ini menarik anak-anak Ustazah. Bagaimana kehidupan lebah dan semut. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada nama surahnya, itu lebah dan semut. Anak-anak Ustazah tahu apa nama surahnya? Ya, nanti bisa disebutkan ya. Jadi anak-anak Ustazah, bagaimana lebah itu hidup, bagaimana lebah itu dapat membuat madu, itu semuanya merupakan bentuk keesaan Allah. Jadi lebah itu membuat madu itu bisa digunakan untuk kita, untuk kesehatan. Dan juga bagaimana kehidupan semut, walaupun mereka kecil, tapi kita dapat mencontoh kehidupan semut. Mereka itu saling bergotong royong.
Nah, mereka saling bergotong royong dan bekerja sama. Itu salah satu sifat yang wajib kita contoh dari semut. Nah, oke anak-anak ustazah. Adapun selanjutnya kesimpulan pembelajaran. Adapun kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama esa. Ingat ya anak-anak ustazah, esa itu artinya satu atau tunggal atau tidak terbilang. Allah itu satu. Nah, tidak ada yang namanya Tuhan kita itu ada berapa, ada lebih dari satu, atau ada anak-anaknya, itu tidak ada ya anak-anak ustazah. Jadi Allah itu tunggal, Allah satu. Selanjutnya Allah itu Maha Esa, tidak tersusun dari satu kesatuan. Dan yang ketiga, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan yang keempat, keteraturan alam semesta menunjukkan bukti keesaan Allah. Ya, tadi banyak contohnya ya kan anak ustazah, ada perubahan siang dan malam, keajaiban anggota tubuh kita, bagaimana kita dapat bernapas, bagaimana kita dapat mencerna makanan, dan yang lain sebagainya. Dan yang kelima, kita harus memiliki keimanan yang teguh dan kuat walaupun penuh ujian dan cobaan. Jadi anak-anak ustazah, seberat apapun ujian yang kita lalui, kita harus tetap yakin. Kita harus tetap yakin kepada Allah, karena Allah Maha mengatur segala sesuatunya. Jadi jangan risau, baik anak-anak ustazah. Jadi begitulah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ustazah dapat memahaminya dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, adapun nanti tugas anak-anak ustazah itu silahkan tuliskan bukti akli dari Allah Maha Esa. Nah, tadi banyak udah ustazah sebutkan, ya kan? Udah ustazah sebutkan kan? Nah, silakan tulis tiga saja, 3 bukti dalil nakli bahwa Allah Maha Esa. Oke, baik anak ustazah. Oke, marilah kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan disempurnakan dengan kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata ustazah ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan anak-anak ustazah.